Publik tengah ramai membandingkan proyek kereta cepat Indonesia (KCIC) atau WUS dengan proyek kereta cepat lainnya dari berbagai negara. Perbandingan itu muncul setelah klaim di media sosial bahwa salah satu kereta cepat, yaitu di Arab Saudi, mampu membangun jalur kereta cepat lebih dari 1.000 km dengan biaya setara 112 triliun rupiah. Sementara KCIC atau WUS hanya sepanjang 142 kilo yang menelan biaya 113 triliun rupiah. Data resmi juga menunjukkan bahwa perbandingan ini tak sepenuhnya salah meski konteks dan struktur pembiayaannya berbeda. Apakah WUS layak disebut proyek gagal jika biaya besar tak sebanding dengan manfaatnya? Adakah indikasi korupsi atau markup di balik pembengkakan biaya WUS? Dan bagaimana cara menyelamatkan WUS agar tidak menjadi beban utang negara? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur TV Bung Yuwana. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Pembahasan Anggi. WUS atau KCIC atau kereta cepat di Indonesia ini memang sedang hangat-hangatnya ya, Bung Yuwana. Apalagi sampai netizen pun membandingkan dengan proyek kereta cepat di berbagai belahan dunia, dan pada kali ini bahkan pada tahun 2025 kerugiannya KCIC atau WUS juga mencapai 1,6 triliun rupiah. Padahal bunga untuk membayar kepada Cina juga kita hitung bersama 2 triliun rupiah. Itu sudah menombok 400 triliun rupiah. Menurut Anda, apakah akumulasi kerugian tersebut menandakan KCIC selaku pengelola kereta WUS ini masih menghadapi tekanan pembiayaan dan menjadi masalah yang belum teruraikan hingga saat ini, Bung? Ya, baik Bung. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Betul sekali, Bung Anggi. Jadi akumulasi kerugian 1,6 triliun rupiah itu jadi indikator yang sangat jelas bahwa kereta cepat Indonesia Cina, KCIC ya, itu menghadapi tekanan pembiayaan yang sangat serius. Proyek WUS ya pada awalnya memang dijanjikan sebagai simbol kemajuan transportasi nasional, namun kini menunjukkan realitas ekonomi kapitalistik berbasis utang dan proyeksi ambisi politik yang terlalu optimis. Selama model bisnis dan integrasi sistemik tidak dibenahi, kerugian KCIC ini berpotensi terus berulang dan menjadi masalah jangka panjang bagi ekosistem BUMN ya dan fiskal nasional. Nah, kerugian tersebut menunjukkan bahwa pendapatan operasional kereta WUS tidak mampu menutup biaya biaya tetap dan bunga pinjaman yang besar. Sehingga kemudian proyek ini yang skema pembiayaannya berupa utang jumbo ya, termasuk dari Cina dengan tenor panjang dan yang sangat bunga yang sangat signifikan itu. Artinya selama tingkat okupansi penumpang belum sampai BEP, belum sampai break even point, mencapai titik impas, arus kas KCIC akan terus defisit. Ya bagaimana lagi, Bung? Sejak awal kan memang proyeksi pemerintah rezim kemarin, rezim sebelum sekarang, menargetkan penumpang KCIC itu kan lebih dari 30.000 per hari. Sementara realisasinya harian sekarang ini rata-rata hanya mencapai sekitar 15 sampai 18 ribu, kurang lebih ya 50%-nya saja. Mengapa? Karena memang WUS atau KCIC itu belum menjadi kebutuhan mobilitas massa, belum diminati oleh masyarakat secara umum, melainkan hanya bersifat simbolik dan terbatas di segmen tertentu. Nah, kemudian tentu memiliki implikasi ya secara makro jelas menjadi beban laten negara. Karena meskipun diklaim tidak menggunakan APBN secara langsung, pada prakteknya BUMN yang terlibat tetap mendapat suntikan modal dan jaminan pemerintah. Hingga kini bahkan ya belum ada solusi tuntas. Ya kemarin Menteri Keuangan Pak Purbaya itu tidak mau menanggung beban biaya utang itu. Jadi memang belum ada solusi tuntas. Beberapa opsi memang sudah pernah digulirkan ya, misalnya menambah rute, terus kemudian memperluas jaringan feeder atau menurunkan tarif sementara.
Tapi solusinya ya tetap saja tambal sulam, belum menyentuh akar persoalan model bisnis KCIC yang terancam tidak berkelanjutan ini. Ya begitulah, Bung, model pembangunan ala kapitalisme itu memang membangun bukan karena kebutuhan masyarakat, tapi membangun sekedar untuk ambisi politik, untuk pencitraan, untuk gengsi semata. Begitu, Bung Anggi. Dan berbagai kalangan pun ekonom juga banyak yang mengatakan sampai kiamat gitu ya. Kalau tadi Anda mengatakan break even point ya sampai kiamat, juga WUS tidak akan balik modal. Lantas jika WUS bisa dikatakan proyek gagal karena pemerintahan sebelumnya pun tidak mengatakan ini proyek gagal, tapi tidak semata-mata kalau tadi Anda sampaikan mengejar laba, ini tidak mengejar laba gitu ya, tapi tadi mengejar kebanggaan, bisa membanggakan di ASEAN adalah kereta paling cepat. Dan jika biaya pembangkangnya hingga melebihi proyek sejenis di negara lain, kalau tadi kita katakan dengan proyek kereta cepat di Arab Saudi yang biayanya mendekati bahkan kilometernya lebih jauh, 10 kali lipat lebih jauh. Namun manfaat ekonominya belum bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Apakah bisa disebut proyek gagal, lu? Ya, jadi memang label proyek gagal ini bukan sekedar soal angka kerugian ya, bukan hitung-hitungan kalkulatif untung rugi saja, tapi juga tentang ketidakseimbangan antara biaya dan manfaat publik itu nyata sekali. Misalnya ya membengkaknya biaya WUS yang jadi cermin salah hitung dan efisiensi itu kan awalnya ditaksir menelan biaya sekitar 5,1 miliar US dollar. Namun kemudian membengkak sampai 7,3 miliar US dollar kan. Artinya dari sisi efisiensi investasi, proyek ini sudah kehilangan daya saing sejak awal. Belum lagi manfaat ekonominya, Bung Agi, jelas belum terasa oleh publik. Itu suaranya sudah sampai kemana-mana, tapi kemudian harga tiket yang jauh di luar jangkauan masyarakat menengah ke bawah itu meniscayakan masyarakat yang menggunakan juga tidak banyak. Belum ada multiple efeknya itu sangat-sangat tidak signifikan. Ya, kemudian nilai sosial ekonominya ya belum secara nyata bisa dirasakan. Apa sehingga kemudian indikator-indikator tersebut dari indikator-indikator itu membaca indikator-indikator itu bisa dikategorikan proyek gagal juga. Jadi gagal bukan sekedar untung rugi. Kalau untung rugi jelas rugi sebetulnya meskipun kemudian diingkari ya. Tapi juga karena disebut gagal karena juga indikator-indikator kapitalisme yang memang model bisnis orientasinya itu melenceng dari kepentingan rakyat, melenceng dari tujuan pembangunan kesejahteraan penduduk, kesejahteraan masyarakat. Jadi memang cermin paradigma pembangunan kapitalisme itu yang menjadikan proyek kereta cepat Indonesia Cina ini gagal karena kapitalisme yang menaunginya. Infrastruktur besar dijalankan dengan utang dan motif hanya sekedar kebanggaan, prestis, citra, hanya sekedar untuk gengsi, bukan kebutuhan real masyarakat. Apalagi kemudian dibiayai dengan riba. Utang ke Cina dengan riba yang menumpuk pasti menimbulkan ketimpangan distribusi manfaat yang hanya menguntungkan segelintir pihak saja. Begitu, Bung Anggi. Dan terkait pembengkakan juga sedang digaungkan, seperti Mahfud MD juga mengutip adanya Pak Agus Pambagio, juga ekonom dari Budi Antoni. Dan menurut Anda terkait pembengkakan serta utang besar proyek bus ini yang membuka peluang terjadinya korupsi, markup atau penyalahgunaan wewenang di tingkat perencanaan atau juga di eksekusinya, Bung. Mengingat juga Luhut juga pernah mengatakan, saya terima barang ini sudah busuk, tapi kenapa dilanjutkan yang sudah busuk ini, Bung? Ya, memang secara substansial iya, dijawabnya iya, jelas iya itu. Pembengkakan anggaran ya, struktur pembiayaan berbasis utang. Secara logis itu sangat apa terbuka peluang yang luas terjadinya praktek-praktek tersebut. Ya, praktek-praktek korupsi, praktek markup, bahkan penyalahgunaan kewenangan itu sangat mungkin. Terutama
jika mekanisme pengawasannya tidak transparan dan tidak independen itu sangat nyata, kelihatan kasat mata. Disinilah kemudian pembengkakan anggaran ini menjadi lahan subur untuk moral hazard, Bung Anggi, baik di tahap perencanaan, tahap tender dan kontrak, ya, ketika pengadaan lahan, bahkan ketika eksekusi pekerjaan dengan manipulasi job volume, ya, itu sangat mungkin terjadi markup dan apa moral hazard tadi itu. Kemudian skema KCIC ya dengan konsorsium Indonesia Tiongkok yang melibatkan banyak entitas ya, ada BUMN Indonesia, kemudian bank di Cina ya, China Development Bank itu, kemudian apa beberapa pihak ya. Ini kan akan menyebabkan proses auditnya itu, proses pengawasan yang lintas negara itu kan jadi tidak berjalan baik. Disitulah celah transparansi aliran dana, terutama dalam kontraknya ya, pinjaman luar negerinya itu keputusan keuangannya jadi apa? Jadi politik banget gitu loh. Sifatnya politik sekali, bukan profesional, tapi lebih dominan kepentingan-kepentingan politik. Nah, di sini kemudian pintu-pintu peluang korupsi tadi, pintu-pintu markup, bahkan juga penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power tadi, baik di negosiasi kontrak ya, atau perubahan skop pekerjaan itu sangat mungkin terjadi, Bung Anggi. Lantas, kalau tadi telah Anda paparkan, jadi ini jelas nyata kebijakan pembuatan kereta cepat KCIC ini memang berorientasi pada pencitraan ketimbang kebutuhan nyata transportasi Iya. rakyat gitu, Bung. Dan lantas bagaimana solusi agar WUS ini tidak menjadi utang di jangka panjang, mengingat juga banyak statement yang mengatakan beban seperti bom waktu WUS ini bisa lantas untuk dioptimalkan menjadi aset produktif dan benar-benar menyejahterakan rakyat serta memperkuat ekonomi nasional. Juga kita kalau ketahui bersama, opsi menuju Bandung itu dari Jakarta sebenarnya sudah sangat banyak, apalagi ada lagi tol yang dalam waktu dekat ini juga memangkas dari Jakarta Bandung tidak nyampe 1 jam, Bung. Iya, iya. Jadi memang eh, kesalahannya itu, kesalahan kebijakannya itu sejak awal memang. Kan sejarahnya kan dulu sebetulnya dengan Jepang kan, kemudian di take over oleh Jokowi dengan Cina itu kan. Nah, memang kesalahan itu sejak awal keputusan mengambil proyek ini bukan semata karena teknologinya ya, tetapi karena memang prioritas dan analisis kebutuhan publik yang sepertinya kalah oleh logika pencitraan politik tadi, oleh logika ambisi infrastruktur tadi. Kan rezim kemarin kan memang ambisi pembangunan infrastruktur itu kan gila-gilaan kan, jalan tol di mana-mana, terus kemudian proyek strategis IKN juga begitu kan, sampai sekarang nasibnya bagaimana juga itu. Makanya kemudian banyak pengamat memang menyebut proyek ini dipacu oleh ambisi politik atau pencitraan saja, sehingga aspek ekonominya itu tidak terfikirkan, ya belum menjadi fokus utama itu sejak awal sudah kasat mata, Bu Anggi, sehingga akibatnya biaya membengkak, utang besar, terus kemudian manfaat ekonomi yang dirasakan publik itu tidak proporsional dan sebagainya, itu sudah keniscayaan karena nggak serius membangun gitu, tidak punya niat yang baik membangun juga. Terus kalau pertanyaannya solusinya bagaimana agar HUS tidak menjadi beban utang, ya karena menurut saya ini problemnya problem sistematis ya, Bung ya, problem sistemik ya. Secara instan memang sangat parsial ya, seperti yang sedang dibahas sekarang dengan Tiongkok itu, negosiasi utang itu, ya perpanjangan tenor tersebut ya, penurunan suku bunga atau redenominasi sebagian kewajiban agar arus kas operasionalnya itu tidak langsung hancur oleh pembayaran bunga, tapi itu sifatnya eh, parsial saja ya, misalnya juga melakukan audit publik ya supaya ada dasar yang kredibel untuk restrukturisasi dan pencegahan kebocoran dan sebagainya. Sekali lagi itu sifatnya hanya instan, hanya parsial saja. Padahal problemnya kan problem paradigmatik.
Problemnya kan problem sistemik, yaitu payung kapitalisme, sistem kapitalisme yang membangun hanya untuk pencitraan saja, bukan untuk substansi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Itu makanya kemudian solusi di level paradigmatik ini jauh lebih penting ya. Solusi di level sistemik ini jauh lebih urgent, yaitu penerapan sistem ekonomi Islam secara kafah, Bung Anggi. Wallahu alam bisawab. Begitu Bung Anggi. Terima kasih. Jazakallah Bung Yono untuk paparnya pada kabar petang kali ini. Semoga minimal mengakui bahwa ini adalah proyek yang gagal dan minta maaf gitu ya Bung Yono. Ini tidak Iya, ada iya. satu statement pun dari para Hmm. pihak, bahkan hanya berkilah dan lain sebagainya. Jazakallah sekali lagi Bung Yono, apalagi tadi Anda sampaikan solusi yang sangat konkret. Demikian pemirsa Eleva News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.